Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan apa itu teori humanistik. Teori humanistik. Teori humanistik adalah salah satu teori belajar yang menekankan perkembangan manusia secara menyeluruh, baik dari segi kognitif atau pemikiran, afektif atau perasaan, maupun psikomotorik atau tindakan. Fokus utama teori ini adalah bagaimana pendidikan dapat membantu individu mencapai aktualisasi diri, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga menjadi pribadi yang utuh. Populasi pertumbuhan memperhatikan psikologi humanistik. Menurut Stefik dalam Sanusi 2013 menyatakan bahwa aliran psikologi humanistik ini menekankan pada 5 titik perhatian, yaitu yang pertama, perasaan. Perasaan artinya emosi pribadi dan apresiasi estetik. Yang kedua, hubungan sosial. Hubungan sosial artinya persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, intelek, artinya memiliki pengetahuan, pemikiran, dan pemahaman, berjuang keras melawan apapun yang mengganggu latihan pikiran. Yang kelima, aktualisasi diri, penyelidikan bagi realisasi penuh dari kualitas diri seseorang yang paling dalam. Konsep-konsep utama dalam teori humanistik. Yang pertama, aktualisasi diri. Setiap orang memiliki semangat alami untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Contohnya, seseorang belajar bukan hanya karena ingin mendapatkan nilai, tetapi juga karena ingin tumbuh dan memberikan kontribusi. Yang kedua, konsep diri. Ini adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri, atau pertanyaan siapa aku. Jika konsep diri seseorang positif, maka ia lebih percaya diri dan bisa berkembang. Namun, jika konsep diri negatif, hal itu bisa menghalangi pertumbuhan. Yang ketiga, penerimaan tanpa syarat. Konsep ini diajukan oleh Carl Rogers. Ia menyatakan bahwa seseorang perlu diterima tanpa ada syarat apapun agar bisa berkembang secara emosional dengan baik. Tokoh-tokoh aliran humanistik. Yang pertama, Abraham Maslow pada tahun 1962. Dikenal dengan konsep aktualisasi diri, yaitu proses perkembangan jati diri atau penemuan potensi yang terpendam dalam diri seseorang untuk menjadi manusia secara penuh. Yang kedua, Carl Rogers. Carl Rogers dalam mempelajari psikologi humanistik memiliki konsep bahwa terapis yang lebih efektif adalah ketika seseorang dapat menciptakan iklim psikologis yang memberi peluang kepada klien untuk mengeksplorasi, menganalisis, memahami, dan mencoba sendiri untuk memecahkan masalah yang dialaminya. Yang ketiga ada Francis Kobe, menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan dan pengajaran, Abraham Maslow mengkhawatirkan kaum behavioris yang melupakan adanya bentuk-bentuk motivasi positif pada manusia seperti harapan, kegembiraan, dan optimisme. Dalam teori mazhab ketiga, dia menghendaki bentuk pendidikan baru yang memberi tekanan besar pada pengembangan potensi seseorang agar menjadi lebih manusiawi, memahami diri dan orang lain, serta berhubungan dengan arah aktualisasi diri yang akan membantu seseorang menjadi pribadi yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya.
proses pendidikan harus mampu mengembangkan sikap disiplin diri, spontanitas, dan kreativitas sekaligus pengajaran di kelas dengan kehidupan nyata. Yang keempat ada Arthur Combs, 1987. Pendekatan humanistik adalah pandangan psikologis yang memandang individu sebagai organisme yang berfungsi, yang berusaha membangun konsep dirinya. Hal ini berarti bahwa guru melibatkan siswanya dalam proses belajar sehingga mereka memiliki pengalaman-pengalaman sukses, merasa diterima, dihormati, dikagumi, dan dimanusiakan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar humanistik. Pertumbuhan penduduk dan prinsip belajar humanistik menurut Charles Rogers dalam Sanusi 2013, prinsip-prinsip belajar humanistik antara lain: pertama, hasrat untuk belajar. Manusia secara alami memiliki keinginan untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak ketika diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dorongan ingin tahu dalam belajar merupakan asumsi dasar dalam pendidikan humanistik. Dalam kelas yang humanistik, anak-anak diberikan kesempatan dan kebebasan untuk memenuhi keinginan ingin tahu, memenuhi minatnya, dan menemukan hal-hal yang penting dan berarti tentang dunia di sekitarnya. Yang kedua ada belajar yang berarti. Belajar akan memiliki makna atau arti apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan tujuan anak. Hal ini berarti anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Yang ketiga ada belajar tanpa ancaman. Pembelajaran mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik jika berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman. Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuan, mencoba pengalaman-pengalaman baru, atau membuat kesalahan tanpa menerima kecaman yang biasanya menyinggung perasaan. Yang keempat, ada belajar atas inisiatif sendiri. Belajar akan paling bermakna bila dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan serta pikiran siswa. Kemampuan untuk memilih arah belajarnya sendiri memberikan motivasi dan memperluas kesempatan kepada murid untuk belajar bagaimana belajar, to learn how to learn. Belajar atas inisiatif sendiri memusatkan perhatian murid baik pada proses maupun hasil belajar. Selain itu, juga mengajarkan murid menjadi mandiri, tidak bergantung, dan percaya diri. Yang kelima, ada belajar untuk perubahan. Belajar yang paling bermanfaat adalah belajar tentang proses belajar. Menurut Rogers, pada masa lampau, murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan-gagasan yang statistik. Pada masa itu, dunia berubah lambat dan apa yang diperoleh di sekolah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan zaman. Namun, saat ini perubahan merupakan fakta hidup yang sentral. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan maju. Oleh karena itu, pada masa sekarang dibutuhkan orang yang mampu belajar dalam lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Selanjutnya ada model-model pembelajaran humanistik. Model-model pembelajaran humanistik menurut Sanusi 2013. Yang pertama ada
memanusiakan kelas. Model ini dibuat oleh John P. Miller yang fokus pada pengembangan pendidikan yang efektif. Model ini didasarkan pada 3 hal utama. Yang pertama yaitu memahami diri sebagai proses tumbuh yang terus berubah. Yang kedua ada mengenali konsep dan identitas diri. Dan yang ketiga ada serta menyatukan perasaan dan pikiran. Perubahan yang dilakukan tidak hanya pada materi saja, tetapi lebih penting pada cara metode yang digunakan, yang dianggap lebih manusiawi. Yang kedua ada pembelajaran aktif. Model ini dikembangkan oleh Melvin V. Silberman. Model ini menyatakan bahwa belajar tidak terjadi dengan sendirinya hanya karena ada informasi yang disampaikan. Belajar memerlukan partisipasi mental dan tindakan nyata. Yang ketiga ada quantum learning. Model ini menggambarkan perubahan berbagai interaksi, hubungan, dan inspirasi yang terjadi dalam dan sekitar proses belajar. Quantum learning menggunakan gabungan dari sugestologi, teknik mempercepat belajar, dan neurologistik dengan teori, keyakinan, dan metode tertentu. Yang keempat ada the accelerated learning. Model ini diciptakan oleh Dave Mejer. Konsep pembelajaran ini menekankan bahwa belajar bisa dilakukan dengan cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Dave menyarankan kepada guru untuk mengelola kelas dengan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual atau SAVI. Somatik belajar dengan bergerak dan berbuat. Sedangkan auditori belajar dengan berbicara dan mendengarkan. Visual berarti belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Serta intelektual berarti belajar dengan memecahkan masalah dan melakukan refleksi. Selanjutnya ada pendekatan psikologi humanistik. Yang pertama, dalam rangka mengembangkan kepercayaan diri siswa. Contohnya, dalam pengajaran selama ini, tugas mana yang kalian anggap paling memuaskan? Dengan pertanyaan seperti itu, diharapkan akan terbentuk rasa percaya diri dalam siswa. Yang kedua, ada creativity approach. Dengan mengembangkan potensi kreatif siswa, karena pada hakikatnya manusia mempunyai potensi kreatif. Kreativitas membedakan manusia dengan hewan. Apabila kita melakukan aktivitas, self-konsep kita tumbuh sehingga menjadi lebih kukuh sebagai individu. Biasanya bisa dengan cara mengemukakan suatu problem dan siswa diminta ide-idenya. Kemudian diminta meninjau kembali agar ide dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Materi selanjutnya yakni tentang contoh penerapan teori humanistik. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru berperan membimbing dan memotivasi siswa, bukan sekedar menyampaikan materi. Contoh, guru memberi dorongan dan menciptakan suasana kelas kondusif hingga siswa berani bertanya dan berdiskusi tanpa rasa takut. Kesimpulannya, teori humanistik menekankan bahwa pendidikan harus berfokus pada manusia secara utuh, bukan sekedar hasil akademik. Pembelajaran yang humanistik memberi ruang bagi siswa untuk mengenali diri, menumbuhkan potensi, dan mencapai aktualisasi diri melalui pengalaman belajar yang sangat bermakna, bebas ancaman, dan penuh empati. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab.